Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, saya Mursito dari Universitas Pancasakti Bekasi Kampus D. Kali ini saya akan mempresentasikan mata pelajaran dari dosen pengampu Ibu Cynthia Ansyah Rahman, PSPD, MPDE. Untuk materi kali ini terkait dengan proses produksi. Proses produksi adalah suatu kegiatan yang menggabungkan berbagai faktor produksi yang ada dalam upaya menciptakan suatu produk, baik itu barang atau jasa yang memiliki manfaat bagi konsumen. Proses produksi juga disebut sebagai pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan peralatan untuk menghasilkan produk yang lebih berharga daripada bahan baku. Hasil dari kegiatan produksi adalah barang dan jasa. Aset adalah suatu yang memiliki sifat fisik dan kimia dan memiliki waktu tertentu. Mengingat kenyataan bahwa layanan tidak memiliki sifat fisik dan kimia dan tidak ada rentang waktu antara produksi dan konsumsi. Proses produksi adalah kegiatan di mana berbagai faktor atau kombinasi dari produk yang ada digunakan untuk membuat suatu produk, baik itu barang maupun jasa, dengan manfaat bagi konsumen. Proses produksi juga disebut sebagai pengolahan bahan baku dan bahan pembantu dengan peralatan untuk menghasilkan produk yang lebih berharga daripada bahan awal. Karakteristik proses produksi: ada beberapa fungsi dalam mengelola kegiatan produksi. Berikut adalah beberapa karakteristik yang didasarkan pada proses, jenis, dan jangka waktu. Berdasarkan proses produksi langsung, kegiatan ini mencakup produksi primer dan produksi sekunder. Produksi primer yaitu kegiatan produksi langsung dari alam, misal pertanian, pertambangan, perikanan, dan lain-lain. Produksi sekunder yaitu proses produksi yang membantu nilai pada materi ini adalah misalkan kayu untuk membangun rumah, baja untuk membangun jembatan, semen untuk membangun rumah, dan lain sebagainya. Produksi tidak langsung yaitu kegiatan produksi yang memberikan hasil dari keterampilan atau layanan, misalkan menjadi seorang mekanik, pelayan kesehatan, pelayanan konseling, dan lain-lain. Proses produksi berdasarkan sifat. Proses ekstraktif yaitu di mana proses diperoleh langsung dari alam. Proses analitik yaitu di mana produk tambahan diproduksi dalam bentuk yang mirip dengan aslinya. Proses fabrikasi yaitu transformasi bahan baku menjadi produk baru. Proses sintetik yaitu menggabungkan beberapa bahan dalam suatu produk. Proses ini juga disebut sebagai perakitan. Berdasarkan jangka waktu, produksi terus-menerus yaitu produksi di mana struktur yang berbeda digunakan untuk menghasilkan produk. Proses ini biasanya dalam skala besar dan tidak terpengaruh oleh waktu atau musim. Produksi terputus-putus yaitu produksi
yang kegiatannya tidak pernah dilakukan tergantung pada musim, pesanan, dan faktor lainnya. Jenis-jenis produksi. Dalam implementasinya, proses ini membutuhkan waktu yang berbeda. Ada waktu yang pendek, ada waktu yang cukup lama, bergantung pada implementasinya. Proses produksi dapat dibagi menjadi 4 jenis. 1. Produksi jangka pendek. Produksi jangka pendek adalah kegiatan produksi cepat dan langsung menghasilkan produk, barang atau jasa untuk konsumen. Salah satu contoh adalah produksi makanan seperti roti bakar, cakwe, makanan gorengan, dan lain-lain. Kemudian yang kedua, produksi jangka panjang. Produksi jangka panjang ini adalah kegiatan produksi yang memakan waktu cukup lama, misalkan menanam padi, menanam kopi, membangun rumah, dan masih banyak yang lain. Yang ketiga, produksi terus menerus. Produksi terus menerus adalah kegiatan yang produktif di mana bahan baku yang berbeda diproses secara bertahap hingga menjadi proses produk jadi dan proses berlanjut. Misal pabrik yang memproduksi kertas, gula, karet, dan banyak yang lain. Kemudian yang keempat adalah proses produksi berselingan. Proses produksi berselingan ini adalah kegiatan produktif yang mengubah atau mengolah bahan mentah dengan menggabungkan menjadi produk jadi. Misalkan proses pembuatan, perakitan, atau produksi sepeda motor yang dibangun secara terpisah antara setir, ban, mesin, dan perakitan yang lainnya diproduksi di pabrik yang berbeda, atau disebut juga dengan proses kombinasi. Bagian-bagian ini mengarah ke arah produksi sepeda motor. Faktor-faktor produksi. Ada 4 faktor produksi. Yang pertama, faktor sumber daya alam. Sumber daya alam adalah segala sesuatu yang dapat disediakan oleh alam dan dapat digunakan manusia dalam upaya untuk menciptakan kekayaan. Sumber daya alam meliputi lingkungan alam, bumi, dan kekayaan yang ada di dalam bumi. Sumber daya manusia. Sumber daya manusia adalah keterampilan, kekuatan, atau upaya manusia dalam bentuk kemampuan fisik atau spiritual yang digunakan untuk meningkatkan penggunaan atau suatu objek berdasarkan kualitas. Sumber daya manusia dapat dibagi menjadi 3, yaitu tenaga kerja terdidik, tenaga kerja terlatih, serta tenaga kerja tidak terdidik dan tidak terlatih. Sumber daya modal. Sumber daya modal adalah alat produksi atau produk yang digunakan untuk memproduksi barang. Modal ini bukan dibeli oleh konsumen tetapi oleh produsen. Modal tidak boleh dalam bentuk uang. Modal bisa dalam bentuk barang yang diproduksi. Barang juga disebut alat produksi seperti bangunan, mesin, dan bahan baku yang digunakan dalam proses produksi. Keempat, keahlian.
Keahlian adalah faktor penting dalam menjalankan proses produksi. Pengalaman atau keterampilan individu penting untuk menghasilkan dan mengendalikan faktor produksi dalam produk barang dan jasa. Tahapan dalam proses produksi. Proses membawa produk baru ke pasar bisa terasa lama dan melewati beberapa tahap. Dengan memecahnya menjadi 12 langkah, Anda dapat melihat bahwa ternyata lebih mudah daripada yang Anda pikirkan untuk mengubah ide hebat menjadi produk akhir. Gagasan menjadi suatu produk yang bernilai tinggi. Dalam proses proses produksi ada 4 tahapan yang saya coba paparkan di sini. Pertama, konsep produksi. Di sini Anda mulai menyempurnakan ide dasar Anda. Pikirkan tentang apa yang Anda inginkan dari suatu produk Anda, apa kegunaannya, dan siapa yang akan menggunakannya. Buat sketsa dan catatan konsep awal untuk memudahkan proses produksi secara menyeluruh. Kemudian yang kedua, penelitian. Ada 2 hal penting perlu diteliti pada tahap ini. Yang pertama, permintaan. Jika produk Anda memecahkan masalah, apakah banyak orang yang mencari solusi atau mencari masalah itu? Dapatkah Anda melihat celah yang akan Anda ingin isi? Terus kedua, apakah sudah ada produk yang serupa dengan produk Anda? Jika demikian, bukan berarti ide Anda tidak akan sukses atau belum tentu sukses. Tetapi bagaimana Anda membuat produk yang lebih baik dari yang sudah ada atau yang sudah tersedia saat ini? Jadi Anda harus memikirkan untuk menjadi atau mengungguli produk-produk lain. Pengembangan desain produk. Pada tahap ini, pengembangan desain produk, Anda bisa mulai mengembangkan desain produk Anda. Ada beberapa yang harus Anda pertimbangkan di sini. Pahami dengan pasti fungsi produk Anda. Pikirkan tentang seberapa kuat dan tahan lama produk Anda nantinya. Seberapa andal produk Anda tersebut. Berapa biaya produksi dan apakah ini memberikan ruang untuk mendapatkan keuntungan tanpa harga yang akan membuat pembeli menjadi marah. Pikirkan tentang kerumitan pembuatan dengan mempertimbangkan beberapa banyak bagian yang dibuat untuk setiap unit. Apakah produk Anda sekali pakai atau tahan lama? Bahan apa yang dibutuhkan untuk produksinya? Kemudian yang keempat, penelitian dan pengembangan desain akhir. Edit desain Anda seperlunya, sertakan dimensi dan bahan, kembangkan desain dengan standar tinggi, dan sertakan semua detail penting. Jika produk Anda terdiri dari beberapa bagian, usahakan meminimalkan untuk menekan biaya produksi dan
mempercepat perakitan. Kemudian yang kelima, CID adalah kependekan dari Computer Aided Design atau desain dengan bantuan komputer. Proses ini menggunakan perangkat lunak dengan konsep 3D printing untuk menghasilkan model komputer dari desain akhir, desain Anda nanti, untuk membantu mengungkap potensi masalah yang tidak terlihat dari desain produk itu. Kemudian yang keenam, prototype fisik produk Anda. Anda bisa membuat prototipe dari komputer, diproduksi oleh sistem dan dipandu oleh komputer untuk memfakturing produk Anda. Kemudian yang ketujuh, pengujian prototipe. Pastikan pengujian Anda menyeluruh dan kritis. Jangan takut untuk jujur pada diri sendiri tentang masalah atau kekurangan apapun pada desain Anda, karena ini nantinya dapat membantu produk akhir Anda menjadi yang terbaik. Jika perlu, kembali ke langkah ketiga dan atasi kekurangannya. Kemudian yang ke-8, manufaktur. Jika Anda berhasil melalui proses pengujian prototipe tanpa mendapat masalah apapun yang perlu diselesaikan, sekarang saatnya membuat produk Anda. Mungkin ada beberapa keputusan lebih lanjut yang harus dibuat di sini, seperti bahan baku, pabrikan itu sendiri. Pikirkan tentang apa yang membuat biaya tetap rendah dengan tetap menjaga kualitas yang Anda inginkan, sehingga Anda dapat memaksimalkan keuntungan. Kemudian yang ke-9, perakitan. Pilihan penting untuk dibuat pada tahap ini mungkin melibatkan bahan lebih lanjut, seperti misalkan lem. Ingatlah, biaya Kemudian yang ke-9, perakitan. Pilihan penting untuk dibuat pada tahap ini untuk melibatkan bahan lebih lanjut. Bahan yang tidak efektif dapat berdampak negatif pada penjualan Anda. Jangan biarkan kualitas produk yang dihasilkan jelek dengan penggunaan bahan yang kurang bagus atau bahan yang buruk. Kemudian yang ke-10, umpan balik dan pengujian. Sekarang produk Anda telah diproduksi dan dirakit. Anda dapat terus mengujinya dengan ketat. Ada banyak cara untuk melakukan ini, mulai dari menyusun kelompok fokus hingga bertanya kepada keluarga dan teman. Tetapi pastikan Anda mencatat umpan balik dan memberikan kritik yang bebas dan jujur. Mengizinkan pengembang lebih lanjut untuk terus meningkatkan produk Anda. Itu adalah langkah yang sangat logis dan masuk akal. Kemudian yang ke-11, pengembangan produk. Pertimbangkan untuk kembali ke
pengembangan produk Anda. Jika Anda perlu melakukan perbaikan penting atau mengatasi masalah yang tidak terduga, meskipun perusahaan manufaktur Anda seharusnya telah menunjukkan masalah serius sebelumnya. Jangan ragu untuk meluangkan waktu untuk menyempurnakan produk Anda tersebut. Kemudian tahap yang terakhir adalah tahap produk akhir. Sekarang Anda telah berhasil membawa produk Anda dari konsep menjadi produk akhir yang sempurna. Sekarang saatnya untuk mengalihkan perhatian Anda ke pemasaran dan sisa praktis untuk menyampaikan ke tangan pelanggan. Semakin banyak Anda menjual, semakin banyak yang mampu Anda masukkan ke dalam produk batch yang lebih besar, yang berarti keuntungan yang lebih besar di masa yang akan mendatang. Demikian uraian dari saya terkait dengan proses produksi. Semoga bermanfaat. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.